Baik, selamat sore semuanya Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya cukup jelas terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Pak. Iya, tadi saya jam 4:30 lewat, belum ada yang masuk, ya nggak apa-apa. Jadi Bapak dan Ibu, kita masuk ke pertemuan pertama, saya kira saya tidak akan membaca slide-nya, ini karena cukup banyak, slide itu ada 58 halaman. Barangkali saya coba izin share ya, di chat ini slide-nya. Mudah-mudahan bisa Oke, sebentar ini capture-nya nggak ada ya. Oh, nanti saya taruh di tim saja deh. Atau saya coba share screen untuk apakah sudah terlihat ini, Bapak dan Ibu, slide-nya? Sudah, Pak. Ya, baik. Oke, jadi yang pertama, ini kita akan diskusi ya. Jadi kelas kita adalah kelas diskusi. Kita masuk ke materi pertama. Jadi ada materi yaitu tentang sistem pakar. Jadi kenapa disebut sebagai sistem pakar? Ini sangat menarik Bapak dan Ibu. Ya, menariknya karena ini merupakan salah satu bagian yang mengadopsi seorang pakar ke dalam sebuah sistem. Jadi sistem itu kan ibaratnya sebuah mesin. Nah, mesin ini akan diberikan kecerdasan seorang manusia terkait dengan pakar yang ada. Nah, di pemrograman atau di objectivities ini kita akan coba tujuannya adalah pertama ini adalah untuk mempelajari arti dari sebuah sistem pakar. Ya. Kemudian di sini memahami domain masalah dan domain pengetahuan. Ya, jadi pengetahuan dari seorang pakar nanti akan dipahami dan akan dimengerti oleh sebuah sistem. Yang ketiga, mempelajari keuntungan dari sebuah sistem pakar. Lalu memahami tahapan-tahapan dalam pengembangan di sebuah sistem pakar. Kemudian memeriksa karakteristik umum dari sistem pakar. Nah, karena kita di sini poinnya adalah bagaimana penerapan sebuah sistem kecerdasan di aplikasi kelistrikan atau ketenaga listrikan, maka nanti coba kita fokuskan di perkuliahan kita atau pada diskusi kita yaitu bagaimana penerapan sistem pakar yang ada di dunia kelistrikan. Kemudian ini juga sama akan menelaah dari model-model sistem pakar yang terdahulu yang nantinya akan muncul sebuah basis pengetahuan yang bisa digunakan saat ini. Lalu menjelajahi beberapa sistem pakar yang digunakan saat ini. Nanti saya akan coba berikan, silakan Bapak Ibu bisa men-searching jenis-jenis aplikasi sistem pakar apa saja yang sudah digunakan pada dunia ketenaga listrikan. Lalu memeriksa struktur, memeriksa ya struktur sistem pakar berbasis aturan dan mempelajari perbedaan antara paradigma prosedural dan non-prosedural. Sehingga nanti kita akan mempelajari karakteristik dari sebuah sistem jaringan syaraf tiruan atau artificial neural system. Nah, kalau kita lihat dari sebuah pernyataan dari Pak Edward ya, ini yang dimaksud dalam sebuah sistem pakar itu adalah sistem pakar adalah sistem komputer yang meniru dan bertindak dalam segala hal dengan kemampuan pengambilan keputusan seseorang pakar manusia, human expert. Jadi salah satu contoh seperti yang tadi disebutkan, kalau Bapak Ibu ini sudah pakar di bidang ketenaga listrikan, di bidang transmisi. Nah, artinya kalau ada kebutuhan apapun, Bapak akan diminta untuk memberikan sebuah argumentasi terkait dengan kepakaran Bapak dan Ibu. Nah, sistem pakar ini adalah sebuah sistem komputer yang nantinya akan meniru kepakaran Bapak dan Ibu, dan akan bertindak segala hal sesuai dengan permintaan untuk menjadi kemampuan pengambilan keputusan seseorang dari pakar manusia tersebut. Nah, sistem pakar ini akan kita jelaskan bahwa sebuah sistem pakar bagian dari sebuah kecerdasan buatan. Jadi area of artificial intelligence
Jadi ini ada vision, sebuah objek, ada natural language ya, sebuah bahasa ini paling banyak sudah digunakan, termasuk tadi ada menggunakan translate, lalu dia memahami segala bentuk dengan secara adaptif. Lalu di sini ada sistem pakar yang kita sebut sebagai expert system. Lalu ada artificial neural system atau sistem jaringan syarat tiruan. Lalu ada speech, ya, ada kemudian robotik. Jadi ini adalah figur yang di mana bagian sistem pakar itu adalah bagian dari sebuah kecerdasan buatan. Nah, jadi sebuah sistem pakar nanti akan dipengaruhi pasti ada sebuah bahasa. Bahasanya sekarang banyak digunakan seperti bahasa Python ya, bahasa MATLAB, kemudian bahasa RStudio. Ini akan disebutkan sebagai sistem pakar khusus yang nanti dari bahasa tadi ada sebuah program, ada sebuah rule yang selanjutnya akan dirancang sebuah perangkat keras dalam memfasilitasi dari penerapan sistem tersebut. Nah, komponen dari sebuah sistem pakar tadi diperoleh dari pengalaman terdahulu ya. Jadi basis pengetahuannya itu dapat diperoleh dari beberapa sumber yang disebutkan. Kita punya rule, misalnya ada manual books ya, ada buku, kemudian ada e-magazine atau majalah, kemudian ada orang-orang yang memang sudah pakarnya, itu dijadikan sebagai basis pengetahuan. Salah satu contoh tadi seperti ini. Paling gampang kalau misalkan punya kita pernah melakukan diagnosis atau pemeriksaan ke dokter ya. Dokter itu kan seorang pakar. Misalkan dia dokter untuk penyakit sakit jantung. Tentunya dia mempunyai kepakaran bagaimana mendiagnosis orang itu terkena serangan jantung atau gejala penyakit jantung. Nah, dari pengetahuan orang tadi itu akan diadopsi menjadi sebuah sistem. Nah, inilah yang disebut sebagai sistem pakar. Nah, untuk menarik kesimpulan tadi, maka disebutkan sebagai inference engine atau mesin inference. Ya, ini sebagai nantinya dari basis pengetahuan tadi ditarik sebuah kesimpulan untuk dijadikan sebuah keputusan. Jadi kalau kita lihat fungsi dasar di sebuah sistem pakar seperti ini Bapak dan Ibu ya. Jadi ada si pengguna, dia dari expertise-nya ya, dari fakta yang terjadi, maka nanti ada knowledge base. Knowledge base itu merupakan salah satu bagian yang tadi disimpan ya dari buku, dari pakar terdahulu, kemudian ada inference engine ya. Ini sebagai rule-nya, misalkan tadi jika orang ini mempunyai tekanan darah misalkan 120/80 ya, apakah kategori tinggi, kemudian orang ini gula darahnya, golongan darahnya, maka nanti inference system sebagai rule-nya. Dia akan mendiagnosis penyakitnya apakah orang tergejala penyakit jantung misalkan atau diabetes. Nah, inilah yang sebagai rules dari inference engine yang disebutkan. Nah, jadi yang pertanyaan pertama di sini adalah terkait dengan domain ya. Domain di sini ada domain problem dan domain knowledge. Jadi kalau misalkan pengetahuan seorang ahli adalah spesifik untuk satu domain, tadi saya sebutkan misalkan domainnya sebagai dokter, seorang ahli keuangan, ya, seorang sains, teknik, itu disebut sebagai pengetahuan seorang ahli yang nanti akan menjadi sebuah domain masalah. Lalu pengetahuan pakar tadi, ya, tentang pemecahan masalah tertentu disebut sebagai domain pengetahuan. Kemudian dari domain masalah tadi merupakan superset dari domain pengetahuan. Jadi pertama, pengetahuan dari seorang ahli itu kita sebut sebagai domain problemnya. Kemudian dari pengetahuan pakar tadi, bagaimana dia memecahkan permasalahan yang sudah disebutkan, ini menjadi sebuah domain pengetahuan. Dan nantinya domain masalah selalu merupakan superset atau data yang akan dijadikan sebagai domain pengetahuan. Nah, ini figur problem tadi kalau kita lihat gambar problem domainnya, jadi ada seorang dokter, kemudian dokter itu mempunyai beberapa keahlian, maka nanti kalian tadi dijadikan sebagai domain knowledge-nya. Ya. Nah, keuntungan dari sebuah sistem pakar tadi, ya ini pertama, ini lebih kepada peningkatan ketersediaan. Saya coba nanti akan mengkaitkan beberapa poin-poin yang ada di slide-nya ini. Kemudian bisa mengurangi biaya. Contohnya tadi kalau misalkan sudah ada sistem pakar, kita nggak perlu berkonsultasi secara offline.
gitu ya. Bentar. Pak, izin ke mute, Pak. Baik, terima kasih Mas. Ya, ini tadi secara kontinu lanjutannya bisa dijelaskan ya, responnya cepat, kemudian ada tanggapan, kemudian tidak emosional dan lengkap setiap saat. Barangkali kalau misalkan manusia kan yang punya titik lelah ya. Nah, kalau namanya sistem dia nggak akan namanya emosional, kemudian bisa sebagai tutor yang cerdas, lalu juga sebagai intelligence basis data ya, basis data yang cerdas juga. Jadi intinya kalau di sistem pakar tadi direpresentasikan mewakili dari sebuah pengetahuan. Jadi pengetahuan dari sebuah sistem pakar itu direpresentasikan dalam beberapa cara termasuk dalam bentuknya if then. Ya, jadi artinya apa? Misalnya gini, jika Anda lapar, maka makanlah, gitu ya kira-kira seperti itu ya. Jika Anda ngantuk, maka tidurlah. Nah, mewakili pengetahuan tadi menggunakan aturannya adalah if dan then. Kemudian dari sisi rekayasa pengetahuan, jadi proses membangun sistem pakar ini, yang pertama tadi disebutkan beberapa ahli ya, kalau disebutkan ini bagaimana membangun sebuah dialog antara seorang pakar tadi untuk dijadikan sebuah pengetahuan. Contohnya kalau ada seorang insinyur, kita mau tahu nih insinyur dari tenaga listrikan, tentunya kita ada semacam wawancara, kita berdialog dalam sebuah pertanyaan-pertanyaan tadi, jawaban tadilah yang menjadi sebuah pengetahuan yang dibangun dari hasil dialog oleh pakar manusia tersebut. Lalu dari yang disebutkan tadi, maka si ahli tadi akan membuat sebuah coach ya atau program yang di mana pengetahuan secara eksplisit menjadi sebuah basis pengetahuan atau sebagai knowledge base. Jadi yang tadi disebutkan dia punya ahli pakar apa, kemudian dikumpulkan menjadi sebuah basis data. Nah, basis data nilai menjadi sebuah knowledge-nya. Sehingga nanti pakar akan mengevaluasi, divalidasi apakah sistem pakar dan memberikan semacam usulan kepada perekayasa. Kita dalam tahun 2023 awal itu pernah 2023 pertengahan di antara bulan Juli Agustus itu pernah ada pengujian pakar dari ChatGPT ya. Jadi ChatGPT itu merupakan sebuah aplikasi yang multi kompleks yang dimana dia bisa menjadikan seorang pakar. Pernah diuji di Amerika ya, di Amerika Serikat itu. Dia menguji terkait dengan kedokteran. Jadi hampir di atas mendekati 90% itu nilai dari hasil ujian tes kedokterannya itu dinyatakan lulus. Itu adalah pakar dari seorang mesin. Jadi kalau kita ambil ilustrasi tadi, ChatGPT merupakan salah satu bagian yang disebut sebagai expert system. Jadi bisa mewakili dari seluruh yang ada. Nah, dari mana dia bisa memberikan sebuah keputusan? Dia mempunyai keputusan dari basis data yang dikumpulkan secara online. Jadi dia ambil dari Wikipedia, dia diambil dari medsos yang terjadi yang ada, kemudian dari beberapa website yang bisa ditelusuri, sehingga itu menjadi sebuah satu kesatuan pengetahuan untuk dijadikan sebuah basis pengetahuan. Jadi kita lanjut di sini. Jadi ada tadi seorang human expert, ada dialog ya, dialog antara si manusia pakar tadi ya, si pakar tadi. Selanjutnya
ini adalah knowledge engine ya, tadi yang if dan then-nya. Kemudian nanti di sini ada sebuah explicit knowledge sebagai knowledge base of expert system. Ini adalah bagan atau pengembangan dari sebuah sistem pakar. Nah, peran AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan, maka ada salah satu solusi ya. Di sini solusinya diusulkan adalah sebuah algoritma yang di mana solusi algoritma ini itu akan menghasilkan sebuah waktu yang tepat dan tidak terbatas dalam mencari performance yang optimal. Lalu algoritma tadi yang tidak tersedia, maka dia akan coba menggunakan dari sebuah kecerdasan buatan. Nah, sistem pakar bergantung pada kesimpulan. Jadi kalau misalkan dianggap, oh ternyata memang dari hasil algoritma tadi memberikan sebuah keputusan, dan ini bisa diterima, ya, we accept it ya, maka bisa dilakukan sebuah pengambilan keputusan yang ada. Kemudian ada ketidakpastian, ya, ini uncertainty ya. Jadi manusia di sini itu mempunyai atau ketidakpastian, artinya ada nilai yang tentunya tidak secara akurat bisa dinyatakan bisa. Jadi baik pakar manusia itu harus menghadapi yang namanya ketidakpastian. Kemudian lebih mudahnya dia akan memprogram sistem pakar dengan pengetahuan yang dibandingkan dengan pengetahuan yang lebih dalam. Dan di sini pengetahuan yang lebih dalam tadi itu akan diketahui dari pengetahuan secara empiris dan heuristik untuk melihat struktur dasar, fungsi, dan perilaku dari sebuah objek. Nah, jadi dari keterbatasan sebuah sistem pakar tadi, sistem pakar pada umumnya tidak dapat melakukan generalisasi, jadi melalui analogi untuk menalar situasi baru seperti yang dilakukan manusia. Nah, berbeda dengan model seperti machine learning atau deep learning ya, itu lebih dia akan mempelajari hal-hal yang baru untuk dijadikan keputusan ke depannya. Nah, model sistem pakar tadi, maka perlu ada sebuah updating ya untuk menambah knowledge base. Nah, yang paling menjadi hambatan apa di sini adalah pada saat melakukan sebuah dialog oleh seorang pakar tadi, maka perlu waktu dan tenaga. Jadi ada hambatan ya, bukan apa tantangan ya. Akuisisi hambatan di sini adalah bottleneck. Jadi ada keterbatasan dari sisi waktu dan tenaga untuk mengumpulkan yang ada. Nah, Bapak Ibu, saya langsung saja ke bagian beberapa nih akan saya share. Jadi nanti kita coba mempelajari langsung ke case study. Ini karena cukup panjang, kita akan ceritakan nggak mungkin selesai dalam 1 jam. Nah, di sini akan coba saya berikan beberapa. Nah, jadi ini saya baru tadi searching Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau yang pertama tadi ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan, yang saat ini digunakan. Yang pertama namanya Diagnostics Analyzer. Jadi ini merupakan sebuah, kalau disingkat namanya Diana, adalah aplikasi sistem pakar yang dikembangkan untuk mendiagnosis jika terjadi masalah pada sistem tenaga listrik. Jadi aplikasi ini dia bentuknya sebuah simulation ya, dia akan menganalisis yang dapat membantu seorang teknisi dalam mengidentifikasi masalah, kemudian mencari solusi apa yang akan dikerjakan, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Jadi Bapak Ibu silakan searching seperti apa aplikasinya. Lalu yang kedua adalah SMART, ya, SMART adalah Smart Maintenance Assistance for Reliable Transmission. Jadi untuk aplikasi SMART ini adalah sistem pakar yang dirancang untuk pemeliharaan jaringan transmisi ya. Jadi transmisi listrik. Dia di sini akan melihat, membantu dalam memprediksi misalkan ada kerusakan, kegagalan peralatan, kemudian bagaimana jadwal pengoptimalan atau pemeliharaan, lalu bagaimana memberikan rekomendasi atau tindakan dalam mempertahankan keandalan sistem. Barangkali kalau Bapak dan Ibu yang di PLN sudah menggunakan model-model aplikasi sistem pakar yang diterapkan pada bidang ketenaga listrikan.
Lalu ada Elektra, ya. Jadi kalau Elektra ini lebih kepada manajemen distribusi daya listrik. Jadi dia bagaimana nih mengoptimalkan distribusi daya, kemudian memprediksi beban listrik, kemudian mengidentifikasi masalah jaringan, dan juga dapat meningkatkan efisiensi dan memberikan solusi dalam keandalan sistem. Lalu ada juga namanya Power Expert, ya, Power Expert. Jadi kalau Power Expert ini itu dikembangkan untuk memonitoring dan mengontrol sistem distribusi daya listrik dan memberikan datanya itu secara real time, ya, tentang kondisi jaringan, kalau terjadi gangguan, kemudian dia bisa memprediksi jika ada terjadi kegagalan. Lalu ada lagi namanya ELIZA. ELIZA ini Expert System for Load Inspection and Zona Analysis. Jadi ELIZA ini adalah sebuah sistem pakar yang digunakan untuk infeksi beban, ya, infeksi beban, dan dia bisa menganalisis area-area zona mana pada sebuah sistem distribusi listrik. Lalu ada Escape, ya. Escape ini lebih kepada membantu pengaturan apa ya, kalau perencanaan, ya, perencanaan pada kumpulan kapasitor di sebuah distribusi listrik. Lalu DEO ini pakar untuk diagnosis pada masalah turbin angin. Ini biasa digunakan namanya Diagnostic Expert for Wind Turbines. Jadi bagaimana dia bisa mengidentifikasi mekanis pada listrik yang ada pada mesin turbin untuk angin. Kemudian ada lagi namanya tadi sini hampir sama, ya. Ada Diane, ya. Diane ini juga hampir sama, dia mendiagnosis pada sistem tenaga listrik terkait dengan masalah gangguan. Tadi Elektra sudah, Elexim juga ini ada nih. Elexim ini adalah untuk mengoptimalkan operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi listrik. Ada Dynamic-Crel, ini juga bagian dari mendiagnosis proteksi. Dan yang terakhir ada TES, ini adalah fokus pada transformator, ya, pada trafo. Dan yang terakhir adalah untuk membantu ini Electrimate, ya. Ini bagian dari sistem pakar dalam melakukan sebuah pemeliharaan dan bisa memprediksi dalam perbaikan listrik seperti tadi motor-motor listrik, ada generator, dan ada juga transformator. Nah, ini beberapa aplikasi-aplikasi digunakan sebagai aplikasi teknik kecerdasan buatan dalam menganalisis data. Jadi saya kira nanti Bapak dan Ibu bisa mempelajari atau bisa di luar banyak sebetulnya, tapi setidaknya sistem pakar pada ketenaga listrikan, saya kira di PLN sudah menggunakan, apakah mungkin ada beberapa yang ada di sini atau mungkin berbeda mereknya, setidaknya memang sudah digunakan untuk bagaimana menganalisis data terkait pada kebutuhan di sistem ketenaga listrikan. Baik, saya kira ini akan saya share dulu. Ada yang mau kita diskusikan? Silakan Bapak dan Ibu. Waktu kita memang tidak lama. Barangkali yang sudah ada di Indonesia bagian tengah atau timur sudah berbuka puasa, atau mungkin di bagian Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah sudah mendekati buka puasa. Silakan Bapak dan Ibu, ada yang mau disampaikan? Monggo, kalau ada. Ya, ini teman-teman yang dari NTB sudah pada berbuka puasa. Selamat berbuka puasa, Pak Agus, Pak Suhaidi, ya, yang ada di wilayah NTB. Materi akan saya kirim melalui tim saja ya Bapak Ibu, ya. Baik, Pak. Hei Pak. Ya, ini saya kirim sekarang Pak. saja. Baik, ada yang mau disampaikan Bapak dan Ibu? Cukup Pak. Cukup, baik. Saya kira memang kondisinya memang tidak bisa lama, ya. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Saya kira cukup juga untuk pertemuan kita di sore hari ini. Untuk absensi nanti akan saya ambil dari kehadiran ini, ya. Record dari
sebentar, ada meeting, ada info. Partisipan. Oke, saya nanti akan ambil dari download attendance list ya. Mudah-mudahan hadir semua ya. Ini ada 19 yang hadir. Saya akan ambil dari download attendance list saja yang hadir pada hari ini. Demikian dari saya. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya. Tetap semangat ya. Tadi kita baru diskusi. Mudah-mudahan nanti bisa berdiskusi secara lebih intens ke depannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Diki, Pak.